Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan diniyah, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu masih dalam judul bab hukum bacaan nun sukun atau nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Sebelumnya, mari kita baca nadoman yang ada dalam kitab Syifaul Jinan tentang pembagian bacaan nun mati atau nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawaw. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa nun sukun dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah ada 5 hukum bacaan. Idhar, yang pertama idhar dan kedua idgham bi gunnah telah dibahas pada pertemuan kemarin. Kali ini kita membahas idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Bacaan idgham bila gunnah. Secara sederhana, idgham bila gunnah berarti memasukkan tanpa adanya dengung. Kita bahas secara rinci. Apa bacaan idgham bila gunnah itu? Bacaan idgham bila gunnah adalah memasukkan atau meleburkan suara nun mati kepada huruf setelahnya tanpa dengung. Berarti nun matinya tidak perlu dibaca dan bacaannya langsung dimasukkan kepada huruf setelah nun mati itu tanpa adanya dengung. Kapan bacaan idgham bila gunnah dipraktikkan? Yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin, fathaten, kasroten, atau domaten yang setelahnya bertemu dengan huruf lam atau ro. Sebelumnya, mari kita baca dalil yang menunjukkan bacaan idgham bila gunnah. Hanya separuh bait saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wadghim bila gunnatin fi lamin wara. Nah, untuk separuh yang lain itu merupakan dalil dari bacaan yang lain, yaitu iqlab. Huruf-huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf lam. Milladunhu, suara nun sukun dileburkan atau langsung dimasukkan kepada lam. Kemudian bertemu dengan tanwin. Rahmatan lil alamina. Nah, suara tanwin atau nun mati pada tanwin itu dileburkan dan langsung dimasukkan kepada huruf lam tanpa adanya dengung. Yang kedua, huruf ro bertemu dengan nun sukun. Mir rabbihim, suara nun mati atau nun sukun dileburkan, bukan min rabbihim tapi mir rabbihim langsung. Kemudian bertemu dengan tanwin raufur rahim. Nah, tanwin, suara tanwin atau nun mati langsung dileburkan kepada huruf ro. Bacaan selanjutnya atau yang keempat adalah bacaan iqlab. Iqlab adalah bacaan membalik atau merubah suara nun sukun menjadi suara mim sukun dan disertai dengan dengung. Jadi suara tanwin atau nun mati dirubah menjadi mim mati ketika bertemu dengan huruf ba atau huruf iqlab. Mari kita baca nadom yang menunjukkan bacaan iqlab. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Nah, itu adalah separuh bait dan separuh yang lainnya adalah bacaan idgham bila gunnah tadi. Huruf iqlab itu hanya ada 1, yaitu huruf ba. Seperti contoh ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba. Mim ba'dihim.
mim ba'dihim. Nah, suara nun mati berubah menjadi mim mati. Dan itu bacaan iklab disertai dengan dengung. Kemudian bertemu dengan tanwin. Sami'um basir. Sami'um basir. Nah, suara tanwin atau nun mati berubah menjadi mim mati. Demikian adalah contoh iklab. Untuk bacaan yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Ikhfa adalah bacaan samar dan disertai dengan dengung. Bacaan samar dan disertai dengan dengung. Kapan bacaan ikhfa ini dipraktikkan? Yaitu ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf selain 4 bacaan yang tadi, yaitu bertemu dengan salah satu dengan 15 huruf hijaiyah. Apa saja ke-15 huruf hijaiyah itu? Ya, ini adalah 15 huruf ikhfa. Sebelumnya, mari kita baca bait atau nadham yang menunjukkan bacaan ikhfa dalam kitab Syifaul Jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsata asyra farifi sif dathana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tukon dodolima. Ya, wa akhfiyanna inda bakil ahrufi, dan bacalah ikhfa pada huruf-huruf sisanya. Jumlatuha khamsata asyra farifi, jumlahnya ada 15 huruf yang terkumpul dalam bait sifdasana atau awal dari kata bait ini, yaitu sifdasana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tukon dhalima. Sod, dal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, dod, dan dho. Ini adalah contoh dari bacaan ikhfa yang di dalam Al-Quran. Yang pertama, huruf sod. Huruf sod. Saya baca salah satunya saja. Rihal sorsoron. Nah, rihal sorsoron. Nah, tanwin pada lafadz ha dibaca samar dan dengung. Kemudian yang kedua, huruf dzal. Munziruna. Nun mati bertemu huruf dzal dibaca samar dan dengung. Kemudian yang ketiga, huruf tha. Shihabun saqibun. Tanwin bertemu dengan huruf tha dibaca dengan samar dan dengung. Kemudian yang keempat, ingkanat. Nah, nun mati bertemu huruf kaf dibaca samar dan dengung, ikhfa. Kemudian selanjutnya huruf jim. So'idan juruzan. Tanwin bertemu dengan huruf jim dibaca samar dan dengung, ikhfa. Kemudian huruf shin. Yunshi'u. Nun mati bertemu shin dibaca ikhfa, samar, dan dengung. Yang selanjutnya yaitu qaf. Musibatun qolu. Tanwin bertemu huruf qaf dibaca ikhfa, yaitu samar dan dengung. Kemudian huruf sin. Min su'in. Nun mati bertemu huruf sin dibaca ikhfa, yaitu samar dan dengung. Selanjutnya huruf dal. Andadan. Nun mati bertemu huruf dal dibaca samar dan dengung. Bukan andadan, tapi ada samarnya.
andadan, seperti itu. Kemudian huruf to, intoliku, intoliku, non mati bertemu huruf kof, huruf to, dibaca samar, bukan in tapi intoliku. Kemudian huruf za, alzalna, non mati bertemu huruf za. Kemudian huruf fa, khalidan fiha, khalidan fiha, bukan khalidan fiha, itu jelas namanya. Kalau ini dibaca samar, khalidan fiha, nah, seperti itu. Kemudian huruf ta, min tahtiha, min tahtiha, non mati bertemu huruf ta. Kemudian huruf dot, wa kullan darabna, wa kullan darabna, tanwin bertemu huruf dot, dibaca samar dan dengung. Kemudian yang terakhir huruf dho, yanzuruna, yanzuruna, non mati bertemu huruf dho, dibaca samar dan dengung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan silakan hubungi saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.